Manqobah ke-40, Syekh Abdul Qadir diberi buku, daftar untuk mencatat murid-muridnya sampai hari kiamat. Di dalam kitab Bahjatul Asror diriwayatkan bahwa Syekh Abdul Qadir pernah berkata, "Aku diberi sebuah buku luasnya sepanjang mata memandang untuk menuliskan dan mencatat nama-nama muridku sampai hari kiamat. Semua jumlah catatan murid dan ikhwanku itu telah Allah berikan padaku dan telah menjadi milikku." Aku pernah bertanya kepada malaikat Malik penjaga pintu neraka, "Apakah ada padamu murid ataupun ikhwanku?" Malaikat Malik menjawab, "Tidak ada dalam neraka." Syekh berkata, "Aku bersumpah demi zat kemuliaan dan keagungan Tuhan, sesungguhnya tanganku terhadap murid-muridku seperti langit menutupi bumi. Andaikan murid-muridku itu buruk dan salah, maka akulah yang baik dan benar. Dan aku bersumpah demi zat kemuliaan dan keagungan Tuhan, dua telapak kakiku tidak akan bergeser setapak pun di hadapan Tuhan, terkecuali sudah mendapat keputusan bahwa aku bersama murid-muridku berangkat masuk surga." Lebih lanjut beliau berkata, "Senantiasa tanganku ini tidak akan lepas dari kepala murid-muridku. Walaupun aku sedang berada di timur, masyrik, dan muridku berada di barat, maghrib, lalu muridku itu terlihat dan tersingkap auratnya, maka tanganku akan segera menutupinya. Demi zat kemuliaan dan keagungan Tuhan, pada hari kiamat nanti aku akan berdiri tegak di hadapan pintu gerbang neraka. Sekali lagi aku tidak akan bergeser dan berdiri tegak sebelum semua muridku sudah masuk ke surga, karena Allah yang Maha Kuasa telah menjanjikan padaku bahwa murid-muridku tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Barang siapa yang berguru serta cinta mahabbah padaku, pasti aku menghadap, menaruh perhatian padanya. Dan malaikat Munkar Nakir telah berjanji padaku bahwa mereka tidak akan menakut-nakuti, atau menimbulkan rasa kaget, terkejut pada murid-muridku." Manqobah ke-41, salah seorang murid Abdul Qadir tidak merasa lapar dan haus setelah menghisap jari tangan Syekh Abdul Qadir. Syekh Arif Abu Muhammad Syawir As-Sibti berkata, "Pada suatu hari saya berangkat menuju Baghdad berziarah kepada Syekh Abdul Qadir, lalu saya membantu beliau beberapa hari lamanya. Pada waktu saya akan pulang, lebih dahulu saya menghadap guruku Syekh untuk mohon diri. Beliau berkata padaku, 'Silakan kamu pergi. Aku doakan semoga kamu selamat di perjalanan dan selamat sampai di tempat tujuan.' Kemudian beliau mengulurkan tangannya menyuruh padaku supaya jari tangannya dihisap. Lalu kuhisap jari tangan beliau itu. Beliau berwasiat kepadaku, agar nanti di perjalanan jangan meminta-minta. Setelah saya pamit, berangkatlah saya menuju Mesir. Berkat karomah Syekh, di perjalanan saya tidak pernah merasa lapar atau haus, juga tidak mengurangi kekuatan fisik, dengan selamat tidak kurang suatu apapun sampailah saya di kampung halaman." Manqobah ke-42, Syekh Sonani karena tidak taat kepada Syekh Abdul Qadir nasibnya menjadi penggembala babi. Pada waktu Syekh Abdul Qadir menerima sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa telapak kaki beliau bakal memijak pundak-pundak para waliullah. Sabda Rasulullah itu diumumkan dan disebarkan kepada seluruh para wali, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, raib. Mendengar pengumuman itu, mereka para waliullah menghadap Syekh, dan mereka meletakkan kaki beliau di atas pundaknya masing-masing karena menghormati dan mengagungkannya, kecuali seorang wali namanya Syekh Sonani. Ia berkata, "Saya juga cinta mahabbah kepada Syekh, tetapi untuk diinjak pundakku nanti dahulu, dan rasanya tidak perlu." Ucapan Syekh Sonani itu terdengar oleh Syekh, dan beliau berkata, "Telapak kakiku akan menginjak pundaknya si penggembala babi." Tidak berapa lama kemudian, Syekh Sonani berangkat berziarah menuju kota Mekah diiringi sampai ratusan santri-santrinya. Takdir tidak bisa ditolak, demikianlah ketentuan Tuhan yang Maha Kuasa berlaku bagi hambanya. Pada waktu Syekh Sonani berjalan melewati sebuah kampung yang penduduknya mayoritas menganut agama Nasrani, kebetulan ia melihat sebuah kedai, penjual warung itu seorang perempuan beragama Nasrani penjual minuman keras. Keistimewaan perempuan itu pandai menarik para pembeli karena wajahnya cantik tiada bandingnya, badannya mulus dan mantap, mendebarkan hati para pemuda. Konon tiada seorang lelaki pun yang tidak terpikat olehnya. Demikian pula Syekh Sonani, melihat kecantikan perempuan itu terpesona sehingga luluh hatinya, hilang rasa malu pada dirinya, wibawanya jatuh di hadapan santri-santri pengirimnya, sehingga dengan senang hati ia rela menyerahkan dirinya untuk menjadi pelayan perempuan itu.
Dengan sukarela serta sungguh-sungguh ia mau bekerja, dan pekerjaan apapun ia kerjakan demi untuk menyenangkan perempuan cantik itu. Pada suatu hari perempuan itu menyuruh Syekh Sonani menggembalakan babi piaraannya, memangku anak babi yang masih kecil agar jangan sampai terinjak induknya. Ia tidak merasa hina disuruh menggembala babi itu, malah merasa bangga dan gembira diperintah kekasihnya itu. Melihat kejadian itu, seluruh santri-santri pengiringnya itu mereka pulang meninggalkan gurunya, karena secara menyolok Syekh Sonani gurunya itu telah mencemarkan dan menodai agama. Yang masih tinggal 2 orang, yaitu Syekh Fariduddin dan Syekh Mahmud Maghribi. Kedua santri itu berunding mencari jalan pemecahan musibah yang menimpa pada gurunya. Hasil perumusannya mereka berpendapat bahwa musibah ini harus diperbaiki dari sumbernya dan ditelusuri sebab akibatnya. Kemungkinan karena tidak adanya loyalitas murid terhadap gurunya dan kata bertuah yang dikatakan Syekh Abdul Qadir kepada Syekh Sonani, maka untuk hal ini saya akan menghadap yang mulia Syekh. Kata Syekh Fariduddin, kamu Syekh Mahmud tinggal di sini. Kemudian Syekh Fariduddin berangkat menuju kota Baghdad. Setibanya di kota itu lalu ia mencari pekerjaan berat dan hina. Akhirnya terpaksa pekerjaan itu diterima dan dikerjakan, yaitu membuang kotoran dari kakus. Pada suatu hari Syekh mengetahui dan menyaksikan Syekh Fariduddin sedang bekerja berat, yaitu sedang menjunjung wadah yang penuh dengan kotoran, dan pada saat itu turunlah hujan dengan derasnya, sehingga wadah kotoran itu penuh dengan air hujan melimpah dan membasahi badan Syekh Fariduddin. Memperhatikan beban berat yang dipikul Syekh Fariduddin, Syekh merasa iba hatinya, lalu beliau memanggil Syekh Fariduddin dan menanyakan namanya. Setelah Syekh Fariduddin memperkenalkan diri, dan ia juga teman Syekh Sonani, Syekh bertanya lagi, kamu sebenarnya mau apa? Dan silahkan mau minta apa? Dijawab oleh Syekh Fariduddin, kiranya yang bertanya lebih arif bijaksana, lebih mengetahui maksud saya sebenarnya. Syekh berkata, kamu mendapat makom, yakni kedudukan yang lebih tinggi, dan juga gurumu kuampuni. Kata Syekh Fariduddin, tidak ada kedudukan yang lebih tinggi selain diampuni dosa guruku. Kata Syekh, memang benar, gurumu telah kuampuni karena kedudukanmu itu. Bertepatan dengan saat memberi ampun, detik itu pula Syekh Sonani siuman sadar kembali dari kelalaiannya, lalu ia membaca istighfar, dan ketika itu juga hatinya menjadi berubah tertanam dan berkembang perasaan cinta, rindu mahabbah pada Syekh, dan segera ia berangkat menuju kota Baghdad dengan kebulatan tekad yang kuat akan bertobat kepada Syekh. Demikian pula tidak kurang pentingnya perempuan cantik yang beragama Nasrani itu, dan juga kekasih Syekh Sonani ikut terbawa bersama Syekh Sonani, berziarah dengan keyakinan yang kuat akan masuk agama Islam berikrar di hadapan Syekh. Manqobah ke-43, Syekh Abdul Qadir duduk di atas sejadah melayang-layang di atas sungai Dajlah. Syekh Sahal bin Abdullah At-Tastari di kala mukasyafah berkata, pada suatu hari masyarakat Baghdad merasa kehilangan Syekh Abdul Qadir, mereka sibuk mencari di mana Syekh itu berada. Setelah diadakan pencarian yang seksama, ditemukan beliau sedang duduk di atas air sungai Dajlah. Beliau dikerumuni berbagai jenis ikan menciumi tangan dan kaki beliau. Kata Syekh Sahal, saya tidak merasa bosan melihat keajaiban beraneka jenis ikan dengan nuansa beraneka warna, dan dengan gerakan gaya yang berbeda pula, sehingga tidak terasa sampai datang waktu zuhur. Di kala itu saya melihat sajadah warnanya hijau disulam dengan benang emas dan perak bermotifkan tulisan 2 baris. Baris pertama, sesungguhnya para kekasih Allah itu mereka tidak merasa takut dan bagi mereka tidak merasa sedih duka nestapa. Dan baris kedua dengan tulisan, keselamatan dan kesejahteraan tetap bagimu sekalian wahai ahli bait Nabawi. Sesungguhnya Allah Maha Terpuji, Maha Agung. Sajadah itu terhampar melayang di atas sungai Dajlah, lalu Syekh duduk di atas sajadah itu. Tidak lama kemudian datang rombongan kaula muda rata-rata tubuhnya tegap semampai. Wajahnya tampan, ganteng ceria penuh wibawa mengiringkan seorang pria yang kegantengan dan harismanya melebihi dari yang lainnya. Di hadapan mereka terhampar sajadah, dengan serempak mereka berdiri menghormati Syekh dengan sopan santun dan rasa khidmat seolah-olah mereka terkendali dengan kewibawaan beliau. Lalu Syekh berdiri untuk melaksanakan sholat berjamaah, beliau menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum, termasuk para wali Baghdad.